Minasan, konnichiwa. Kembali lagi di Bagemu Japanese Class bareng aku Manda. Lo semuanya apa kabar? I hope you guys genki. Aku harap kalian baik-baik saja. Ya teman-teman, kalian masih ingat gak sih pelajaran pertama kita dulu waktu pertama mau belajar bahasa Jepang? Manda kan udah sempat sharing sama teman-teman nih tentang aksara Jepang alias huruf Jepang, yaitu hiragana dan juga katakana. Nah sekarang Manda pengen sedikit kembali ke sana untuk review sama teman-teman nih tentang fungsi-fungsinya ya. Yang pertama ada hiragana. Hiragana itu fungsinya untuk menulis kosakata asli dalam bahasa Jepang. Termasuk nama orang Jepang semuanya ditulis menggunakan hiragana dan kanji pastinya ya. Dan yang satu lagi teman-teman tahu ada katakana yang cukup agak ngejelimet, yang ciri khas hurufnya tuh tajam-tajam gitu. Nah, katakana ini digunakan untuk menulis kosakata serapan dari bahasa asing. Termasuk nama-nama orang asing semua ditulis menggunakan katakana ya teman-teman. Begitupun nama-nama orang kita, orang Indonesia, semua pun ditulis menggunakan katakana. Tapi ada sebuah permasalahan di sini karena ada bunyi-bunyi dalam nama-nama orang Indonesia itu yang ternyata tidak ada dalam bahasa Jepang. Wah, kalau seperti itu gimana nih harus nulisnya? Karena Manda pun sering banget dapat direct message dari learners sekalian. Kalian tuh pada nanya, "Kak, nama aku kalau ditulis ke bahasa Jepang jadi gini bukan? Kak, gimana sih caranya nulis nama aku dalam bahasa Jepang?" Nah, karena banyak banget yang nge-DM seperti itu, jadi Manda berinisiatif bikin video kali ini ya teman-teman ya. So, tadi Manda udah sempat mention ada beberapa bunyi nama kita yang ternyata tidak ada di dalam bahasa Jepang. Contoh, misalnya, Vira. Nah, apakah huruf V ada dalam bahasa Jepang? Tidak ada teman-teman, kalau Ra masih ada ya. Kemudian, Dedi. Wah, Dedi, dua-duanya nggak ada nih. D nggak ada, D juga nggak ada dalam bahasa Jepang teman-teman. Ada lagi contoh yang lebih ribet lagi, Tiwi. Waduh, gimana nih Tiwi? Dua-duanya juga nggak ada ya learners. Adanya tuh kan ta, ci, tsu, teto, bukan tati, tu, teto kan. Jadi adanya ci. Kemudian adanya wa, wo. Tapi nggak ada wi. Nah, so bagaimanakah cara menulisnya? Sebenarnya itu juga semua sudah ada di sini di Minano Nihongo 1 bagian terjemahan dan keterangan tata bahasa. Teman-teman langsung buka aja halaman 3 nih di bagian pojok kanan bawah. Di sini ada sebuah tabel yang ini tuh isinya adalah bunyi yang tidak ada di dalam bahasa Jepang. Seperti itu teman-teman. Dan lagi yang perlu teman-teman ketahui adalah orang Jepang itu mengucapkan sesuatu itu berdasarkan apa yang mereka dengar. Jadi ketika mereka mendengar sesuatu, mereka akan masukkan lagi ke tabel yang mereka punya, list-list huruf-huruf apa yang mereka punya, kemudian mereka interpretasikan dan mereka akan mengucapkan sesuai yang mereka dengar dan mereka proses teman-teman. Contoh kalau bingung, 7-Eleven. Kita orang Indonesia bisa dengan mudah bilang 7-Eleven. Tapi orang Jepang ngomongnya 7-Eleven. Why? Mungkin kalian bertanya, doshite? Karena itulah mereka mengucapkan apa yang mereka dengar teman-teman. Dan mereka proses dulu, masukin ke dalam tabel yang mereka punya, kayak gitu. So, di video kali ini Manda akan bantu teman-teman semua. Kita akan coba lihat contoh nama-nama orang Indonesia yang bunyi hurufnya tuh tidak ada dalam bahasa Jepang. Oke, kalau gitu stay tune sampai selesai. Oke, sebelum kita mengubah atau menulis nama kita sendiri di dalam katakana, sekarang aku akan coba dulu untuk menulis nama artis-artis atau public figure Indonesia dalam katakana ya. Kira-kira bakal seperti apa? Kita langsung lihat aja dari artis yang pertama. Nih ada si cantik dan seksi Anya Geraldine. Kita sebagai orang Indonesia gampang aja ya nyebutnya Anya Geraldine gitu. Nah tapi kayaknya kalau orang Jepang akan kesusahan gitu teman-teman, cara mengucapkan Anya Geraldine tuh gimana ya gitu kan. So kita langsung aja ubah dulu ke katakana. Untuk A-nya itu masih ada ya dalam bahasa Jepang. Jadi A-nya itu pakai huruf A yang bentuknya seperti ice cream. Kemudian nya kita pakai huruf ni dan ya kecil ya. Huruf ni itu bentuknya yang seperti kanji 2 dan ya itu bentuknya seperti yacht alias kapal yang gede banget ya. So kita selesai dengan A-nya. Kemudian ini dia PR-nya, Geraldine. Di sana tidak ada L, so pasti ini menjadi Geraldine. Geraldine. Nah untuk G sendiri pastinya kita pakai K, kita kasih teng-teng.
K itu yang bentuknya seperti huruf K. Bener kan? Mirip kan? Seperti huruf K yang kita kasih teng-teng di atasnya. Kemudian huruf Ra yang seperti rampion. Kemudian ada huruf Ru. Ru itu yang bentuknya seperti penari rumba, kaki penari rumba ya. Dan ini dia problemnya di sebelah sini teman-teman. Din. Dalam bahasa Jepang tuh nggak ada din. Jadinya di sini sesuai dengan teori yang sudah kita baca tadi, din ini kita pakai D, kemudian dikasih I kecil dan ditambah N. So di sini kita pakai D yang itu dari huruf T yang bentuknya kayak tempat pos. Bener nggak teman-teman? T, kemudian kita kasih dakuteng jadi D, dan I-nya yang bentuknya seperti topi tentara Inggris. Bener nggak? D, jadilah huruf D. Dan untuk N-nya sendiri karena ada dalam bahasa Jepang, yaitu yang bentuknya seperti bulan sabit, di tengah-tengahnya ada bintangnya. So kita selesai dengan ini. Kalau teman-teman udah bisa sampai sini, kalian udah pasti bisa bacanya ala-ala orang Jepang juga nih. Anya Gerardin, Anya Gerardin. Seperti itu cara bacanya ternyata ya. Next kita langsung lihat aja nama artis berikutnya. Berikutnya teman-teman, di sini kita ada seorang apa ya, dia bisa dibilang artis, pemain sinetron juga. Wah, pokoknya cantik banget deh, mukanya kayak princess. Ini dia Sandra Dewi. Yeay, Sandra Dewi, lucu ya Sandra. Nama Sandra sendiri di Indonesia cukup umum, banyak orang pakai nama Sandra, apalagi Dewi. Wah, Dewi ini juga adalah nama yang banyak sekali dipakai karena orang Indonesia itu bilang kami sama itu adalah Dewi ya, atau Tuhan dulu itu adalah Dewi. Jadi Dewi itu banyak sekali dipakai. So seperti ini Sandra Dewi, mungkin kita sebutin juga gampang banget ya, tapi kalau dikata-kanain gimana jadinya? Kita mulai aja langsung dari Sandra. Untuk Sandra sendiri, nah orang Jepang tuh kan nggak bisa nih ngucapin huruf konsonan berturut-turut gitu. Pasti harus ada yang dikasih atau diselipin huruf vokal ya, karena memang huruf mereka berbentuk suku kata ya. So jadinya bukan Sandra tapi Sandora. Sandora kayak gitu. Kita mulai dari huruf Sa ya. Huruf Sa ini bentuknya seperti orang sedang salaman. Huruf N itu seperti bulan sabit, ada bintang di tengahnya, bener kan? San. Untuk Do, di sini kita pakai to, pakai teng-teng. Huruf to itu kalau lupa bentuknya kayak apa, ingat aja torampeto. Torampeto mirip kan dengan trompet yang ditaruh ke atas gitu teman-teman. So kita sudah dapat Do, ya kan? Dikasih teng-teng jangan lupa. Dan terakhir ada Ra. Ra itu bentuknya yang seperti rampion. Hai, jadi setengah rampion ya. So kita selesai dengan Sandora. Kemudian Dewi. Nah kakak ini aduh dua-duanya nggak ada di bahasa Jepang, baik D maupun Wi. Ya memang dua-duanya nggak ada. Kita langsung mulai aja dari D. D itu kita pakai huruf T yang bentuknya seperti tempat pos. T ya kan, tempat pos. Tapi kita kasih teng-teng jadinya D, bukan T lagi ya. D. Nah untuk Wi sendiri itu ada di tabel yang tadi udah aku kasih lihat. Wi itu kita pakainya U yang bentuknya seperti UFO dan huruf I kecil. Ingat-ingat ya, untuk bikin huruf Wi kita pakai huruf U yang bentuknya seperti UFO dikasih I yang bentuknya seperti tentara Inggris tapi kecil. So makanya di sini kita bilang nggak murni Dewi, nggak Dewi tapi Dewi, Dewi. Pasti jadi seperti itu. So kalau kita baca pakai katakana menjadi Sandora Dewi, Sandora Dewi, gitu guys. Berikutnya ada siapa ya? Tara! Ini dia aktor yang pernah main di film Filosofi Kopi ya, ganteng banget, karismatik banget teman-teman. Chico Jericho. Oke, mungkin buat orang Indonesia kayak kita gampang lah Chico Jericho gitu ya. Biarpun mungkin nulisnya pakai spelling-spelling apa ya, kayak bahasa Inggris gitu ya, rada-rada banyak huruf C-nya nih. Tapi gimana nih kira-kira kalau kita tulis dalam katakana? Langsung saja kita bedah teman-teman. Untuk Chico, nah Chi kebetulan nih di dalam bahasa Jepang ada huruf Chi ya. So kita langsung saja pakai huruf Chi yang bentuknya seperti cheese. Chi. Kemudian ko-nya kita pakai yang bentuknya mirip apa tuh? Wadah korek api. Betul banget. Chico. Kita selesai dengan kata Chico. Kemudian
Jericho. Nah, ini dia nih teman-teman. Kalau kalian perhatikan lagi tadi yang udah aku kasih lihat di buku Mina no Nihongo bagian terjemahan di bagian bawah halaman 3 itu kan ada tabel. Nah, kalau di situ kalau mau bikin huruf J itu kita pakai shi, dikasih teng-teng, kemudian dikasih e kecil, itu terbentuklah bunyi J di situ. So, di sini kita pakai huruf shi yang bentuknya seperti sepatu, Cinderella, dikasih teng-teng, dan dikasih e kecil yang bentuknya seperti elebeta alias elevator ya teman-teman. J. Nah, untuk Riko-nya udah gampang banget nih. Ri-nya itu yang bentuknya kayak duri kaktus. Kok tadi udah aku mention yang bentuknya seperti wadah korek api. So, ini kalau dibaca spellingnya tetap sama sih kayaknya. Chico Jericho. Chico Jericho. Begitu teman-teman. Berikutnya di sini ada orang yang kepalanya botak teman-teman, tapi idola kita semua orang Indonesia, yaitu ada Mas Deddy Corbuzier. Wah, ini aku sendiri sebagai orang Indonesia ngomong namanya aja tuh rada susah sih. Deddy Corbuzier, Corbuzier. Nah, itu aja masih bingung ya. Tapi nggak apa-apa deh, kita coba ke katakanain. Kira-kira bakal seperti apa nih nyebutinnya ya. So, kita mulai dari Deddy. Deddy ini untuk huruf D-nya kita pakai yang tadi teman-teman, pakai huruf T, dikasih teng-teng, kemudian dikasih I. So, berarti kita pakai tempat pos, dikasih teng-teng, dikasih huruf I yang bentuknya seperti tentara Inggris, topi tentara Inggris. Nah, di sini aku berpikir kita nggak mungkin nyebutinnya Deddy, nggak ya, tapi pasti panjang ya, Deddy. Nah, makanya di sini aku kasih strip. Kalau di katakana, tanda panjang itu kita pakainya strip ya untuk huruf-huruf vokalnya. So, Deddy, kayak gitu. Corbuzier. Nah, this is the problem teman-teman ya. Untuk ko tadi udah sempat kita mention juga yang bentuknya seperti wadah korek api. Ko. Nah, kemudian kayaknya sih pengucapannya bakal jadi Corbuzier, kayak gitu teman-teman. Jadi ko-nya udah, dan kita kasih ru-nya itu yang bentuknya seperti kaki penari rumba, ya kan? Koru, kita selesai dengan koru. Kemudian bu. Nah, ini bu ini ada ya. Jadi kita pakainya fu dikasih teng-teng. So, huruf fu itu bentuknya ingat nggak seperti apa? Seperti garfu. Betul banget. Koru bu. Nah, ini dia teman-teman. Jeru. Kita di sini kalau teman-teman buka lagi tabel yang tadi udah aku kasih lihat, untuk bikin huruf J kita pakainya shi, kemudian dikasih teng-teng, dikasih huruf E, ya kan? Huruf shi yang seperti sepatu Cinderella, dan huruf E yang bentuknya seperti elebeta alias elevator, kayak gitu. J, tapi di sini biar rada-rada panjang, aku juga kasih strip, ya kan? Kemudian ditutup dengan ru yang seperti kaki penari rumba. So, kalau kita spell pakai katakana, pakai bahasa Jepang menjadi Deddy Corbuzier. Kayak gitu teman-teman. Agak ribet ya, tapi memang seperti itulah teman-teman kalau kita nge-translate ke katakana gitu ya. Dan sebenarnya untuk panjang pendeknya itu fleksibel juga. Tergantung si orang Jepang itu dengarnya tuh panjang atau pendek teman-teman. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang mutlak ya. Jadi semuanya fleksibel. Ya, tsugiwa teman-teman, selanjutnya ada seorang penyanyi yang sangat berbakat dengan suara yang enak banget kalau kita dengar ya. Ini dia Via Valen. Nah, kalau kita orang Indonesia, lagi-lagi kita gampang banget nyebutinnya. Via Valen, tuh kan, kayak enak banget mengalir dari mulut kita. Tapi orang Jepang belum tentu bisa ngomong Via Valen seperti kita ngomong Via Valen loh teman-teman. So, kalau gitu kita langsung coba ubah dulu ke katakana nih. Penasaran kan pastinya? So, satu fakta di sana tuh kita nggak ada huruf V ya kalau misalkan di Jepang. Dan kalau teman-teman perhatikan di tabel yang tadi udah aku kasih juga, di situ untuk bilang V itu tuh nggak tahu gimana caranya. So, Manda kasih tahu ke kalian semua untuk nulis V dalam katakana itu kita pakainya U, dikasih teng-teng, kemudian dikasih I kecil. Nah, ingat-ingat ya, itu sebuah rumus untuk bikin huruf V kita pakainya U, dikasih teng-teng, dikasih I kecil. Itu untuk V ya. So, huruf U itu bentuknya seperti UFO,
Dan huruf I itu seperti tentara Inggris. Betul banget ya, V. Nah, kita selesai dengan huruf V, tapi bacanya nggak akan V banget, tapi jadi V. Ada B-nya sedikit banget, V, kayak gitu ya. Dan A, kita tadi udah sering huruf A tuh seperti ice cream. So, kita selesai dengan via. Via. Bagaimana dengan valennya kakak? Oke, valennya. Tadi lagi-lagi ada V ya di depannya. So, kita pakai huruf U lagi. Kita kasih teng-teng lagi. Tapi di sini kita jadinya pakainya va. Jadi pakai A kecil teman-teman. Kalau V pakai I kecil, kalau va pakai A kecil. Kayak gitu kok, bedanya sesimpel itu. Huruf A tadi seperti ice cream. Jadi kita udah selesai dengan va. Kemudian len, di sana nggak ada huruf L, jadi pakai apa kakak? R. So kita pakainya ren. Ren. Jadinya kita pakai huruf re yang bentuknya seperti orang lagi lempar martil. Re dan N tadi udah sering banget kayak bulan sabit, di tengahnya ada bintangnya. So here it is, seperti ini ya. Via varen. Via varen. Kayak gitu teman-teman. Berikutnya teman-teman ada si Asyap alias Atta Halilintar. Ya, kita orang Indonesia gampang ngomongnya Atta Halilintar, Atta Halilintar. Kayak begitu aja terucap dari mulut kita ya. Tapi kalau dikata-kanain, wah bakal seperti apa nih Atta Halilintar itu ya. Kita langsung pecah aja dari Atta. So, baik A maupun Ta, dua-duanya tuh ada di bahasa Jepang. A seperti ice cream, kemudian Ta yang bentuknya seperti tangga, bener kan? Tapi di sini huruf Ta-nya karena double, kita kasih tsu kecil sebelum huruf Ta. Tsu itu yang bentuknya kayak apa, masih ingat nggak? Seperti burung Twitter, burung Twitter ya. Jadinya tebal teman-teman, Atta. Atta. And then Halilintar. Oke, Halilintar. Ini rada susah mungkin ya kalau orang Jepang ngomong. So, kalau dari spelling orang Jepang bakalan menjadi Haririntaru. Haririntaru. Jadi si ta-nya agak panjang. Kemudian karena nggak ada huruf L jadinya pakai R kan? Haririntaru. Kayak gitu. So, huruf H yang bentuknya seperti atap hausu ya. H. Ri yang bentuknya seperti duri kaktus, ada dua, hariri. Kemudian ada N yang tadi aku bilang sering banget aku sebutin, bentuknya seperti bulan sabit, ada bintangnya. Haririn. Ta tadi juga udah sempat di-mention, bentuknya seperti tangga. Dan jangan lupa dikasih tanda strip untuk menandakan bahwa ta itu panjang. Ta ya, dan ditutup dengan ru yang bentuknya seperti kaki penari rumba. Jadinya Haririntaru. So gimana nih kalau kita baca Atta Haririntaru, Atta Haririntaru, kayak gitu guys. Ya teman-teman, itu tadi kita udah coba merubah beberapa nama artis ke dalam katakana ya. Semoga kalian jadi lebih ngerti nih gimana sih cara nulis nama pakai katakana. Nah sekarang aku challenge teman-teman semua untuk menulis nama lengkap kalian ya learners dalam katakana, dan tuliskan di kolom komen, nanti Manda bantu koreksi. Jadi kalian tahu tuh gimana caranya nulis nama kalian menggunakan katakana pastinya ya. So, Manda juga punya sebuah info yang berguna banget buat teman-teman yang pengen ke Jepang, yang pengen bekerja di Jepang, sekolah di Jepang, atau mungkin teman-teman yang pengen menguasai bahasa Jepang. Nih, kita di sini ada program grup WhatsApp Premium. Jadi di sini programnya kalian bisa menguasai materi setara N3 dalam waktu 1 tahun saja. Wow, 1 tahun aja, sebentar banget kan? Kalian bisa menguasai N5 dalam waktu 3 bulan, N4 dalam waktu 3 bulan, dan N3 dalam waktu 6 bulan aja. Dimana itu tuh kalau misalkan di perkuliahan kalian tuh butuh waktu 8 semester alias 4 tahun untuk menguasai N3 nih teman-teman ya. Dan kalau kalian mau ke tempat les, itu tuh biayanya bisa sampai 10 juta untuk menguasai itu semua teman-teman. Dan di grup WhatsApp Premium ini kita waktunya tuh super fleksibel dan pastinya biayanya super terjangkau. Percaya nggak? Makanya join dulu di sana biar kalian percaya.
Nanti di sana kalian bakalan disajikan materi-materi eksklusif lewat web. Ntar juga bakalan ada kayak tes-tes yang harus kalian kerjakan di Google Classroom kayak gitu. Terus ntar juga bakal ada mentor yang super kompeten untuk membimbing kalian, dan pastinya bakal ada diskusi setiap seminggu sekali teman-teman, dan masih bakalan ada program-program lainnya bakal berkembang. Jadi teman-teman join aja dulu supaya kalian tahu kalau belajar otodidak itu gak harus sendiri dan bisa efektif kalau di Wagomu Japanese Class. Oke deh guys, untuk info lebih lanjut silahkan mampir ke Instagram kita di C-Class ID. Di sana ada FAQ seputar grup WhatsApp ini. Kalau masih belum jelas, boleh kontak WA aku di sini. Ya teman-teman, barangkali segitu dulu materi buat hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kalian dalam hal bahasa Jepang. Kita bakal ketemu lagi di lesson-lesson berikutnya. Pastikan kamu like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, terutama yang mau belajar bahasa Jepang. Dan yang paling penting, jangan lupa buat subscribe. Onegaishimasu teman-teman, biar aku makin semangat ngajar kalian semua. Oke deh, kalau gitu kita ketemu lagi di lesson berikutnya. Bye-bye, arigato, mata nih.